Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 1 akan menganalisis sebuah kasus yang diambil dari situs kompas.com yang berjudul "Ada demo buruh hari ini, warga diminta hindari kawasan Monas", yang diberitakan pada tanggal 17 November 2025. Presentasi ini akan mencakup 6 aspek penilaian. Yang pertama, analisis kritis. Kedua, kategorisasi klaim, argumen dan counterargumen, penerapan deduktif, contoh argumen deduktif, serta identifikasi kesesatan berpikir informal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian analisis kritis kasus. Nah, pada bagian pertama, kami telah melakukan analisis kritis terhadap kasus demo buruh di kawasan Monas. Nah, pertamanya itu identifikasi kasus. Nah, kasus ini berkaitan dengan rencana aksi untuk rasa dari Aliansi Federasi Serikat Buruh Se-Jakarta di kawasan Monumen Nasional. Aktor-aktor utama yang terlibat adalah kepolisian sebagai pihak keamanan, massa buruh sebagai peserta aksi, dan warga-warga yang terdampak lalu lintasnya. Nah, masalah utama yang muncul adalah potensi kemacetan, gangguan aktivitas warga, serta kemungkinan ketegangan saat aksi berlangsung. Kedua, analisis kasus. Dari berita, polisi memberikan beberapa tindakan. Yang salah satunya itu mengimbau warga untuk menggunakan jalur alternatif, menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, menurunkan 1963 personel gabungan, melarang petugas membawa senjata api, serta mengimbau massa agar tidak melakukan tindakan destruktif. Nah, dari analisisnya ini, semua tindakan ini bertujuan mengurangi risiko gangguan publik dan menjaga aksi agar tetap aman. Oke, pada bagian ini saya mengkategorikan klaim-klaim yang terdapat secara langsung dalam berita. Yang pertama adalah klaim fakta. Contoh dari klaim fakta dalam berita ini adalah sebanyak 1963 personel gabungan diterjunkan. Kepolisian mengimbau warga menggunakan jalur alternatif. Kedua klaim ini dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kedua, klaim kebijakan. Salah satu contoh dari klaim kebijakan dalam berita ini adalah polisi menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Ini berkaitan dengan keputusan tindakan. Kemudian yang ketiga, klaim nilai. Contoh dari klaim nilai dalam berita ini adalah aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara damai dan teratur. Pernyataan ini menyiratkan penilaian moral. Kemudian yang keempat, klaim kausalitas. Contoh dari klaim ini dalam berita adalah pernyataan yang memprovokasi dapat memicu ketegangan. Ini menggambarkan hubungan sebab akibat dalam perilaku massa. Dengan mengidentifikasi klaim-klaim ini, kita memahami cara berita membangun argumen dan informasi mengenai aksi demo buruh tersebut. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah tentang argumen dan counterargumen. Isu yang dianalisis, apakah himbauan polisi kepada warga untuk menghindari Monas merupakan langkah yang tepat? Argumen pendukung. Premis 1. Aksi demonstrasi biasanya menimbulkan kerumunan dan melambat arus lalu lintas. Premis 2. Monas adalah kawasan pusat kota dengan volume kendaraan yang tinggi. Premis 3. Himbauan jalur alternatif dapat mengurangi kemacetan dan memudahkan mobilisasi warga. Kesimpulan, himbauan polisi adalah langkah tepat untuk menjaga kelancaran aktivitas publik. Tapi ada counterargumen. Premis 1. Tidak semua warga mengetahui atau mampu mengikuti jalur alternatif. Premis 2. Pengalihan arus dapat menambah jarak dan mempengaruhi pekerjaan atau jadwal penting. Kesimpulan, himbauan tersebut dapat menyulitkan sebagian warga dan tidak terlalu efektif. Dengan dua sisi argumentasi ini, kita dapat melihat bagaimana isu publik bisa dianalisis secara seimbang dan objektif. Pada bagian ini, saya akan memberikan 5 contoh penilaian deduktif yang relevan dengan kasus. Yang pertama adalah modus ponens, yang memiliki bentuk umum premis 1, jika P maka Q, premis 2P, kesimpulannya adalah Q. Yang artinya jika suatu kondisi terpenuhi, maka akibatnya akan terjadi. Contohnya pada kasus ini adalah premis satunya, jika massa memprovokasi, maka ketegangan akan meningkat. Premis keduanya adalah massa memprovokasi, maka kesimpulannya adalah ketegangan akan meningkat.
Yang kedua adalah modus tollens, yang memiliki bentuk umum premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang artinya, jika suatu akibat tidak terjadi, maka kondisi awalnya tidak terpenuhi. Contohnya pada kasus ini adalah, jika polisi membawa senjata api, maka situasi tidak kondusif. Premis keduanya adalah, situasinya tetap kondusif, maka kesimpulannya adalah para polisi tidak membawa senjata api. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Premis satunya itu, jika P maka Q. Premis kedua adalah, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang artinya, jika suatu kondisi awal terpenuhi, maka akibat akhirnya akan terpenuhi. Contohnya pada kasus ini adalah, premis satunya, jika demonstrasi di Monas tetap terjadi, maka arus lalu lintas akan padat. Premis keduanya, jika arus lalu lintas tetap padat, maka warga akan terganggu. Kesimpulannya adalah, jika demonstrasi di Monas tetap terjadi, maka warga akan terganggu. Yang keempat adalah silogisme disjungtif, yang memiliki bentuk umum premis 1 P atau Q, premis kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Yang artinya, jika ada dua pilihan dan salah satunya salah, maka yang lainnya itu benar. Contohnya pada kasus ini adalah, polisi akan membuka jalur lalu lintas atau menerapkan rekayasa lalu lintas. Premis keduanya adalah, polisi tidak membuka jalur, maka kesimpulannya adalah polisi menerapkan rekayasa lalu lintas. Yang terakhir adalah dilema konstruktif, yang memiliki bentuk umum premis 1, jika P maka R, premis kedua, jika Q maka S, premis ketiga, P atau Q, maka kesimpulannya adalah R atau S. Yang artinya, apapun pilihan kita, pasti akan ada suatu konsekuensi. Contohnya pada kasus ini adalah, premis satunya, jika warga tetap melewati Monas, maka mereka akan mengalami kemacetan. Premis keduanya adalah, jika warga memilih jalur alternatif lain, maka arus lalu lintas akan lancar. Premis ketiganya adalah, warga tetap melewati Monas, atau memilih jalur alternatif lain. Maka kesimpulannya adalah, warga akan mengalami kemacetan, atau arus lalu lintas akan terjadi. Nah, dengan contoh pola deduktif ini, kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan pola-pola deduktif ini, kita dapat memahami suatu kasus lebih dalam lagi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan argumen induktif dan fallacy yang relevan dengan situasi demo di Monas. Argumen induktif. Yang pertama, generalisasi induktif. Premis. Dalam beberapa aksi besar yang dijaga ketat dan tanpa senjata api, ketegangan massa cenderung berkurang. Premis. Polisi dalam kasus ini juga melarang penggunaan senjata api. Kesimpulannya, aksi demo ini kemungkinan besar berjalan lebih aman. Yang kedua, induksi prediktif. Premis, demo buruh sebelumnya di lokasi pusat kota sering memicu kemacetan. Premis, demo ini juga dilakukan di pusat kota, yaitu Monas. Kesimpulannya, kemungkinan besar kemacetan akan terjadi. Yang ketiga, induksi analogi. Premis, dalam kasus lalu lintas pada sebelumnya, rekayasa lalu lintas efektif mengurangi penumpukan kendaraan. Premis, kondisi demo ini mirip massa besar dan jalur utama. Kesimpulan, rekayasa lalu lintas kemungkinan kembali efektif. Selanjutnya adalah kesesatan berpikir informal dari kasus. Walaupun berita Kompas bersifat informatif, kesesatan dapat muncul dalam cara orang menafsirkan kasus ini. Yang pertama, hasty generalization. Demo buruh pasti rusuh. Ini merupakan generalisasi terlalu cepat tanpa bukti. Yang kedua, false cause. Jakarta macet karena polisi menutup jalan. Ini mengabaikan faktor utama, kerumunan demonstran. Yang ketiga, appeal to fear. Kalau lewat Monas, pasti ada bahaya. Ini membangun ketakutan tanpa bukti jelas. Yang keempat, slippery slope. Kalau demo dibiarkan, kota bisa kacau. Ini menarik kesimpulan ekstrim tanpa dasar. Yang kelima, yang terakhir, straw man.
Buruh demo hanya untuk menimbulkan kekacauan. Apakah ini benar? Jelas tidak. Ini memutarbalikkan tujuan aksi. Padahal tuntutannya tidak disebutkan demikian. Dengan memahami fallacy ini, kita dapat menilai bahwa reaksi publik terhadap sebuah aksi demo seringkali tidak sepenuhnya rasional. Baik, selanjutnya sebagai penutup, dari kasus demonstrasi buruh di Monas ini, kita bisa melihat bahwa sebuah peristiwa sosial tidak hanya dapat dipahami lewat informasi berita, tetapi juga melalui proses berpikir kritis yang terstruktur. Dengan melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi, kita mampu melihat alasan dibalik imbauan kepolisian, potensi risiko yang ingin dihindari, dan bagaimana tindakan preventif dirancang untuk menjaga keamanan publik. Pengkategorian klaim membantu kita untuk membedakan yang mana pernyataan faktual, opini, maupun imbauan normatif. Sementara penyusunan argumen dan counter-argumen memberi kita gambaran bahwa setiap kebijakan memiliki dasar penalaran yang dapat diuji kembali. Berbagai pola deduktif yang telah dijabarkan, mulai dari modus ponens hingga dilema konstruktif, menunjukkan ke bagaimana hubungan logis antara pernyataan dapat disusun secara sistematis. Ditambah dengan penalaran induktif, kita dapat memperkirakan kecenderungan umum dari kasus demonstrasi tersebut. Dengan menyadari potensi kesesatan berpikir yang muncul di masyarakat, kita juga belajar untuk tidak langsung menerima sebuah klaim tanpa menilai struktur logikanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya analisis kasus ini bukan sekedar latihan akademik, tetapi menjadi suatu bekal untuk membangun cara berpikir kita supaya lebih jernih, objektif, dan bertanggung jawab ketika menghadapi isu-isu publik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.